terkait dengan permasalahan ruh. Dan ini terlalu kompleks untuk dijelaskan hanya dalam satu pertemuan. Nah, karena setiap manusia itu punya misi hidup, Tuhan tuh memberikan satu isyarat gitu. Isyarat itu merembes ke tataran jasadiah manusia. Istilahnya gampang itu energi minimal. Ini yang akan jadi slogan saya. Yang ini mah belasan pertemuan ngobrolnya. Saya nggak suka ini seharian duduk terus ngetik terus depan komputer. Energi minimal itu semacam bayangan jati diri individu, suatu kemampuan utama yang dimiliki seorang yang mengalir mudah ketika mengerjakan sesuatu. Jadi gini teman-teman, energi minimal itu adalah sesuatu yang mengalir. Kalau ini bentuk ultimanya, bentuk puncaknya, gitu. Bahwa seseorang tuh akhirnya hidup dalam dharmanya, gitu. Ini urusan agama kalau ini di agama udah banyak saya tunjukkan juga, dan semua agama menyinggung itu. Semua kitab suci menyinggung itu. Orang Islam tuh sering gampang ngomong manusia tuh jadi khalifah. Khalifah dalam apa? Apakah khalifah itu artinya wakil Tuhan atau Tuhan dalam bentuk apa? Paling gampang begini saja. Dari 5 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Muhammad, kenapa Muhammad yang jadi nabi? Ya karena masih hidup yang menjadi nabi. Bukan karena Abu Bakar, Umar bersaing gitu, maka Muhammad mencapai kepenuhan. Pasti itu ada filsuf ngomong kepenuhan, istilah apa? Saya berpercaya itu karena dia punya misi hidup itu, gitu. Bukan karena sebuah profesi, bukan karena sebuah apa. Nah, tapi saya lagi itu wilayah agama itu terlalu kompleks. Harusnya dibongkar oleh Anda sendiri di kitab-kitab di Al-Quran. Gak mungkin Allah Ta'ala tuh nyiptain manusia itu sembarangan terserah jadi apalah gitu. Nah, turunnya adalah energi minimal. Energi minimal itu tuh bayangannya gitu loh. Nah, bayangannya. Jadi ada seseorang yang memang mudah mengerjakan sesuatu gitu. Jadi energi minimal itu tidak mengesyaratkan seseorang harus mengerjakan sesuatu tanpa kerja keras. Orang malah bisa kerja keras yang malam, namun tidak merasa sedang kerja keras susah payah. Gitu. Setiap orang mau yang energi minimal, sehingga ada yang mudah mendalami filsafat, ekonomi, bahasa dan lain sebagainya. Seseorang bisa saja bekerja keras menggeluti suatu hal, bukan dengan energi minimalnya, tetapi lebih kepada hasrat dan ambisi untuk meraih suatu hal. Jadi kita juga merasakan sendiri loh. Saya pribadi aja ya. Saya bisa menggambar. Bukan berarti saya masuk seni rupa itu karena ini. Saya bisa menggambar kok. Tapi ketika seni rupa itu saya jadikan pilihan utama kuliah, hancur kan? Saya hancur-hancuran kuliah seni rupa. Tapi setiap kali saya kuliah teoretik, mudah buat saya. Saya bisa mendapat nilai filsafat, estetikaan. Saya menjawab. Saya siang kalau untuk kuliah teoretik, saya belajarnya pagi hari, siang hari, saya udah bisa ini. Udah bisa ini ujian gitu. Buat saya hal yang teoretik itu lebih mudah dikuasai gitu. Nah, buat saya komputer itu lebih pelik daripada filsafat. Makanya kemampuan utama saya dalam berkomputer adalah MS Word dan Facebookan gitu. Di luar itu enggak punya kemampuan lain gitu. Nah tapi orang tuh suka punya ini sih ya, pengen membuktikan saya bisa gitu. Itu hasrat yang lo bicara, itu bukan energi minimal. Kalau mau bicara energi minimal, kita seringkali merasa ya, pada satu pekerjaan kita tuh enak, inspirasi itu ngalir keluar gitu ya, dan kita tidak merasa capek, hati kita bernyanyi gitu. Nah momen-momen itu tuh yang sebetulnya menunjukkan settingnya gitu ya. Permasalahannya gini. Saya nggak tertarik dengan penjelasan. Jadi dalam tafsir-tafsir sufistik yang banyak dikafirkan itu tuh banyak loh pembacaan simbol-simbol dari Al-Quran yang buat saya tuh luar biasa. Mereka selain menggambarkan bahwa perempuan itu lambang jasad, laki-laki lambang jiwa, mereka menggambarkan tentang bumi
Bumi dan langit. Di Al-Quran banyak kan? Bumi ini lambang jasad kita, langit itu lambang jiwa. Tapi bumi itu Anda bisa bentuk jadi apapun, ya kan? Ada bukit begini nih, Anda buat saja ini begitu kan, jadi sawah ya nggak? Padahal aja gunung segitu bisa habis, ya. Bumi itu Anda acak-acak rusak, makanya sekarang isu global warming, lingkungan. Kenapa? Manusia betul-betul bisa merusak bumi, betul bisa. Dia bisa mencetak bumi jadi apapun, bisa. Sama seperti kita mencetak jasadiah kita. Kita mau mencetak menjadi apapun bisa secara jasadiah. Tapi kalau langit, coba Anda lihat ya, kalau langit lagi bagus ya, banyak bintang. Kayak enaknya komposisinya, saya pengen atur gitu. Anda nggak bisa mengatur rasi bintang. Bahkan menginginkan bentuk awan seperti apa aja nggak bisa. Awannya jelek banget, tapi ingin jelek nggak bisa. Tapi bumi yang mau Anda acak-acak bisa. Nah, secara jasadiah Anda bisa mencetak jalan jadi apapun, iya kan? Dengan apalagi dengan bantuan hasrat ingin membuktikan sesuatu. Bisa, apalagi ingin terlihat pandai gitu. Itu permasalahannya. Memang seperti itu. Jadi energi minimal ini analogi yang diambil dari fisika ya. Nah, ini ada teman-teman dari fisika nggak sih? Ada? Lim, kamu harus ngerti ya, lebih ngerti. Jadi ini kayak sebuah benda dilempar gitu ya. Dia berjalan mengikuti lintasan yang ini gitu ya. Dia bisa saja mengikuti lintasan yang ini, tapi energi yang dia butuhkan untuk mengikuti lintasan ini lebih besar daripada yang ini. Dan alam itu seperti selalu sudah jadi gini, ketika bergerak ke sesuatu ya, ada benda jatuh atau apa, mereka tuh seperti selalu mencari yang paling minimal gitu. Jadi seperti dari sekian kemungkinan sudah selalu itu gitu. Jadi itu luar biasa ya, buat saya menunjukkan dan alam pun bekerja dengan cara seperti itu gitu. Ini ilustrasi dari Feynman ya. Ketika SMA, guru fisika saya, Mr. Bader, suatu hari seusai macam pelajaran memanggil saya, "Kamu kelihatan bosan. Aku ingin mengajarimu sesuatu yang menarik." Yang lantas ia ajarkan memang menarik, dan sejak saat itu saya dapati sebagai hal yang senantiasa menarik. Yang dia ajarkan adalah prinsip aksi terkecil. Mr. Bader bilang pada saya, misalkan kamu punya benda dalam pengaruh gravitasi yang bergerak bebas dari satu titik ke titik lain. Kamu lempar, melambung sebentar, lantas jatuh bebas. Benda itu bergerak dari titik awal ke titik akhir dalam waktu tertentu. Nah, sekarang kamu andaikan benda itu bergerak dalam lintasan gerak yang berbeda. Dari awal tiba di titik akhir dalam waktu yang sama. Kemudian Mr. Bader mengatakan, jika kamu hitung energi kinetik dikurang energi potensial pada setiap momen dalam lintasan gerak itu, kemudian diambil integral yang terhadap waktu sepanjang lintasan itu, maka akan kita dapati hasil yang selalu lebih besar ketimbang lintasan gerak yang sebenarnya ditempuh. Dengan kata lain, hukum Newton bisa dinyatakan tidak dalam bentuk F sama dengan ma, tapi dalam bentuk integral selisih antara energi kinetik dengan energi potensial terkecil untuk lintasan gerak benda dari satu titik ke titik lain. Intinya itu. Jadi alam saja menunjukkan bahwa mereka bergerak nih. Ini contoh yang paling begini atau begini. Gitu. Kalau kuda itu bisa lari, ikan bisa berenang, burung bisa terbang. Kalau mereka menyombongkan kemampuan satu sama lain, valid nggak? Ikan menyombong pada kuda karena dia bisa berenang, tapi dia nggak bisa berlari kan? Ya, kuda bisa berlari tapi dia nggak bisa berenang. Dia nggak bisa terbang seperti burung, dan burung nggak bisa, ya. Sebetulnya dengan contoh seperti itu kita juga nggak berhak merasa lebih pandai dari orang lain, karena pada kenyataannya kita bodoh dalam alam.
Siapa yang sanggup bikin bangunan rumah sendiri? Pekerjaan tukang katanya rendah, tapi kita nggak bisa mengukur dengan apa gitu. Nggak bisa. Kenyataannya ada seorang teman saya, orang itu, dia pernah ngebenerin rumahnya katanya, terus dia nyoba kerjain sendiri, besoknya dia demam juga. Kata siapa, seorang penulis adalah seorang yang hebat gitu ya, suruh kasih kerjaan tukang aja dia langsung demam besok. Dengan cara seperti itu, bahwa setiap manusia itu punya misi hidup, setiap manusia punya energi minimal. Bullshit itu kalau orang kita ngaku paling pintar di Indonesia. Nah, permasalahan yang saya katakan tadi, salah satu konsep filsafat yang cukup kuat dalam dunia modern adalah konsep tabula rasa John Locke, seorang filsuf ini. Tabula rasa memandang pikiran manusia seperti papan tulis kosong yang di atasnya tuliskan pengetahuan. Locke tidak percaya intuisi atau teori pengetahuan bawaan. Gitu. Jadi manusia itu betul-betul bisa. Saya pernah mendengar seorang pakar pendidikan bilang, beri saya seorang anak, saya akan cetak dia jadi apapun. Buat saya itu gila. Coba cetak saya jadi fisikawan. Saya kalau kuliah di filsafat Unpad atau di karena mungkin saya disertasi 4 tahun. Tapi saya kuliah di seni rupa ITB 2 kali nego saya. Ngurusin akin, nggak jelas saya kuliah. IP 2, alhamdulillah. Nah, sisi lain, pandangan lainnya Sigmund Freud mempunyai pandangan bahwa psikis manusia punya potensi untuk mengarahkan kehidupan pribadi manusia menjadi apapun. Memang. Jean-Paul Sartre dia pakai cerita tentang pisau. Pisau itu apakah dia diciptakan untuk menggunting memotong dulu kertas, atau dia membuat kertas itu konsep berikutnya setelah pisau jadi. Kan kalau dulu tuh di Perancis tuh buku tuh belum dipotong pinggirnya. Jadi kalau Anda mau baca itu harus potongnya di pinggir dulu. Gitu. Dipotong dulu jadi baru bisa lah buka. Nah, karena belum ketemu mesin potong yang bagus kali ya, teknik potong. Nah, intinya kalau menurut Jean-Paul Sartre bahwa eksistensi melalui esensi. Jadi buat dia tuh dia bercerita bad faith mechanism Mr. Cognition, bahwa manusia tuh meyakini bahwa dia ditakdirkan untuk sesuatu, padahal sebenarnya enggak. Justru ketika dia sadar bahwa dirinya itu tidak ciptakan untuk sesuatu, tidak punya determinasi apapun, dia bebas. Absurditasnya itu bisa pikir terus Lacan yang menceritakan bahwa ego manusia itu hanya bentukan, ilusi. Terus diradikalkan lagi oleh Deleuze Guattari yang mencoba Guattari itu bereksperimen dengan pasien-pasien kejiwaannya yang dibentuk-bentuk di berbagai komunitas gitu. Jadi intinya tuh manusia tuh, identitas manusia itu apa, siapa manusia itu bisa dibentuk berubah-ubah. Tapi memang betul, saya mengatakan itu nggak salah, karena tatanan jasadiah manusia bisa kita paksa untuk seperti itu, memang bisa. Tapi permasalahannya agama tidak pernah berbicara hanya jasad manusia. Nah itulah kalau barat kan karena pandangannya materialistik itu bahwa semuanya itu yang konkret ini. Sementara pandangan agama itu kan realitas hierarkis, di sebelah sana ada realitas lain, gitu kan? Itu yang jadi permasalahan. Jadi salah satu permasalahannya adalah karena itu tadi hierarki realitas itu ambruk. Jadi salah satu gong yang digaungkan oleh Renaissance itu ini selanjutnya adalah realitas yang hierarkis itu ambruk dan menjadi flat, gitu. Jadinya segala-gala yang terjadi di dunia ini bisa dicari sebabnya di hal yang material di dunia ini juga. Gitu. Konsep-konsep bahwa di seberang sana ada alam anu, bahwa ada jiwa yang begini, ada itu nonsens gitu. Nah, tapi kan masalahnya seperti saya bilang ya di awal tadi ya, di Islam juga sama aja, itu orang harus jadi khalifah seperti apa gitu. Ya, saya tidak mendengar ajaran-ajaran yang khas untuk orang tuh punya ini loh, misi itu. Kita jangan dengar kayak gitu.